Selamat malam, selamat bertemu di RNT TV. Hari ini kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapak. Karena Kau begitu baik ya Bapak, memberkati kami, memberikan kami nafas kehidupan dan kesempatan. Terima kasih ya Bapak. Bukannya hebatnya kami, tetapi itu karena pengasihan-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sebelum mulut hamba ini berbicara, menyampaikannya, senantiasa Kau urapi, berikan hikmat, sehingga dapat menebarkannya dengan baik, sehingga dapat diterima oleh saudara terkasih dari dalam iman. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Untuk hari ini, judulnya ialah kesombongan iman yang menghancurkan. Mari kita buka dari Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6 yang berbunyi, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah menentang orang yang sombong. Dia akan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Bahaya kesombongan dalam iman. Kesombongan iman dapat membuat kita merasa kita lebih hebat, lebih baik daripada orang lain, dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Ini yang dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain, karena merasa diri kita paling super, paling hebat, dan paling tahu. Itulah yang kadang-kala saat ini kita lihat bagaimana juga pemerintahan kita maksudnya direndahkan karena merasa lebih hebat mereka. Itulah manusia sekarang. Tapi ya saya yakin kita di dalam Tuhan tidak ada yang seperti itu. Dan kalaupun ada kita kesombongan dalam diri kita, buang itu. Bertobat, datang kita kepada Tuhan dan merendahkan diri bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Contoh kesombongan iman, kita memberikan contoh kesombongan iman seperti orang Farisi yang berdoa di bait Allah. Orang Farisi ini merasa lebih baik dari orang lain dan mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Akibat kesombongan iman dapat membuat kita kehilangan kasih dan karunia Tuhan. Kita harus berhati-hati agar kita tidak jatuh ke dalam kesombongan iman. Itulah yang kita merasa sombong, kita paling beriman, kita paling rajin ke gereja, kita ikut kumpulan ini, kumpulan itu, tetapi tingkah laku dan ketulusan hati tidak ada, karena Tuhan kan melihat. Jadi tidak perlu kesombongan itu dalam kesombongan iman. Kesombongan iman dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan orang lain. Kita harus memiliki iman yang kuat dan rendah hati. Untuk apa kita hidup di dunia sedangkan kita diciptakan oleh Bapa di surga? Sedang Allah sendiri dia tidak pernah tinggi hati. Dia Allah yang datang merendahkan diri menjadi manusia. Dia melayani kita, menolong kita. Tapi dia tidak pernah mengatakan itu karena aku, karena hebatnya aku, kamu bisa tidak. Kadang-kadang ada juga orang merasa dia kekayaannya,
Aku kaya karena aku kerja kerasku, karena kehebatanku, karena jabatanku. Tidak, saudaraku. Itu didapat karena kasih karunia Tuhan. Dan ujian itu kita diberikan ada dua, kesenangan dan kesusahan. Kadangkala Tuhan memberkati dengan keadaan yang berlebih. Dia mau melihat kita ini gimana kita, apakah kita masih selalu tambah tinggi atau merendahkan diri. Tetapi kebanyakan merasa, oh ini aku karena aku rajin ke gereja, aku rajin berdoa atau apapun. Tapi tidak dibarengin dengan